Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kubus, salah satu bangun ruang yang sangat menarik. Coba lihat di sekitar kita, banyak sekali loh benda berbentuk kubus seperti dadu, mainan rubrik, kardus, kotak hadiah, ataupun yang lainnya. Jadi, ayo siapkan semangat belajar kita. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen dan berbentuk bujur sangkar. Aturan penamaan sebuah kubus berdasarkan huruf atau abjad di setiap sudutnya. Pada contoh kubus ini disebut kubus ABCD EFGH. Anak-anak salih-salihah, selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat kubus. Sifat yang pertama memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisi ini antara lain yang pertama kita lihat bagian bawah ada sisi ABCD. Kemudian pada bagian atas ada sisi EFGH. Di sebelah kanan ada sisi BCGF. Sedangkan di sebelah kiri ada sisi ADHE. Di bagian belakang ada sisi DCGH, kemudian di bagian paling depan ada sisi ABFE. Sifat kubus yang kedua adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk tersebut antara lain rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk EH, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, dan rusuk DH. Sifat kubus yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Antara lain ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Sifat kubus yang keempat adalah memiliki 12 diagonal sisi. Di bagian bawah ada diagonal sisi AC, kemudian ada diagonal sisi BD, lalu di bagian atas ada diagonal sisi EG, dan juga diagonal sisi FH. Di sebelah kanan ada diagonal sisi BG, lalu ada juga diagonal sisi CF. Di sebelah kiri ada diagonal sisi AH, kemudian ada diagonal sisi DE. Pada bagian belakang ada diagonal sisi DG dan diagonal sisi CH. Selanjutnya, pada bagian depan ada diagonal sisi AF dan diagonal sisi BE. Sifat kubus yang kelima memiliki 4 diagonal ruang. Antara lain, yang pertama ada diagonal AG, kemudian yang kedua BH, yang ketiga CE, dan yang keempat DF. Selanjutnya, sifat kubus yang keenam ialah memiliki 6 diagonal bidang. Antara lain, yang pertama diagonal bidang AEGC, kemudian bidang BFHD, kemudian bidang BCHE, bidang ADGF, bidang ABGH, dan yang terakhir bidang diagonal CDEF. Anak-anak
Anak-anak salih-saliha, itulah tadi 6 sifat-sifat daripada kubus. Sekarang kita akan membahas jaring-jaring kubus. Apa sih itu jaring-jaring kubus? Jadi, jaring-jaring kubus adalah bentuk kubus yang dibuka sehingga menjadi gambar datar yang terdiri dari 6 persegi yang saling terhubung. Bayangkan, sebuah kubus dibelah pada beberapa sisinya, lalu dibentangkan di meja. Itulah yang disebut jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak, adapun ciri-ciri daripada jaring-jaring kubus yaitu terdiri dari 6 persegi, semua perseginya sama ukuran. Jika dilipat kembali harus membentuk kubus. Susunan perseginya bisa berbeda-beda, tapi tetap harus menyambung. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar di samping ini. Itulah 11 bentuk jaring-jaring kubus, di mana kotak yang berwarna biru merupakan alas kubus, sedangkan kotak yang berwarna hijau merupakan tutup kubus. Salih-saliha, sekarang kita akan membahas rumus luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan berarti seluruh permukaan yang menutupi si kubus ini. Kita sudah tahu kalau kubus terdiri dari 6 buah persegi yang dihubungkan. Berarti luas permukaan kubus adalah jumlah dari luas ke-6 persegi ini. Kalau rusuk kubus ini kita simbolkan dengan R, berarti luas perseginya kan R kuadrat atau R pangkat 2. Maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 kali R kuadrat. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang kita bahas volume kubusnya. Kalau volume berarti sama dengan isi atau kapasitas si kubus itu. Ternyata, untuk menentukan volume bangun ruang, kita cukup mengalihkan luas alasnya dengan tinggi bangun ruang tersebut. Ini berlaku bukan cuma untuk kubus ya, tapi bangun ruang seperti balok dan prisma juga sama konsepnya. Nah, kita balik lagi ke kubusnya. Kubus kan alasnya persegi. Kalau rusuknya R, maka luas alasnya kan R kali R. Lalu kita kali dengan tingginya. Tinggi kubus kan R, maka volume kubusnya adalah R kali R kali R, atau bisa kita singkat dengan R pangkat 3. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Agar kalian lebih paham cara menggunakan kedua rumus ini, mari kita praktekkan ke contoh soal berikut. Soal pertama, di antara gambar berikut, manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? Oke, untuk menjawab soal ini, Ibu akan sajikan 11 gambar yang bisa dijadikan jaring-jaring kubus. Yang kuning ini alasnya, yang ungu itu tutupnya. Oke, kita cek gambar pertama ini merupakan jaring-jaring kubus ya. Yang ini kan sama dengan gambar yang ini. Nanti alasnya ada di sini dan tutupnya ada di sini. Next, gambar kedua ini juga jaring-jaring kubus. Gambarnya sama dengan gambar yang ini. Kan nanti alasnya yang ini dan tutupnya yang ini. Nah, kalau gambar ketiga, ini bukan jaring-jaring kubus. Kalian bayangkan saja ya, kalau ini digabungkan, pasti gambarnya tabrakan, sehingga tidak akan menjadi kubus deh. Nah, kalau gambar keempat ini merupakan jaring-jaring kubus juga. Ini sama dengan gambar yang ini, kan alasnya yang ini, tutupnya di sini. Bayangkan saja, dijamin tidak bakal tabrakan. Jadi, untuk soal ini, jawabannya adalah gambar ketiga. Contoh soal kedua, hitunglah luas permukaan bangun berikut. Oke, ini sudah jelas kubus ya, karena semua sisinya persegi dengan ukuran rusuk yang sama yaitu 4 cm.
Oke, yang ditanyakan luas permukaan. Rumus luas permukaan itu 6 dikali R kuadrat. Karena R-nya sudah kita tahu, jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. L sama dengan 6 dikali R-nya 4, lalu dikuadratkan. Berarti L sama dengan 6 dikali 16. Hingga L-nya sama dengan 96. Jadi kesimpulannya, luas permukaan kubus ini adalah 96 cm kuadrat. Ingat, kalau luas satuannya selalu dalam pangkat 2. Bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Oke, di soal ini diketahui panjang rusuknya 1,4 meter. Yang ditanya, banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Kata kuncinya adalah mengisi. Masih ingat dong di awal tadi Ibu sudah katakan kalau isi atau kapasitas itu adalah nama lain dari volume. Berarti soal ini menanyakan volume bak mandi tersebut. Oke, karena baknya berbentuk kubus, maka kita masukkan informasi ini ke dalam rumus volume kubus. V sama dengan R pangkat 3. R-nya 1,4, berarti volumenya sama dengan 1,4 pangkat 3, sama dengan 2,744. Satuannya meter pangkat 3. Ingat ya, kalau volume satuannya selalu dalam bentuk pangkat 3. Bisa dipahami kan? Contoh soal keempat. Sebelumnya, Ibu ingatkan dulu, kalau pertanyaan yang mencari luas permukaan atau volume kubus, pastikan sudah ada panjang rusuknya. Kalau belum ada, berarti kita hitung dulu panjang rusuknya. Oke, kita catat informasinya ya. Ini kan jumlah panjang rusuk kubusnya. Ingat, rusuk kubus itu ada 12. Berarti satu buah rusuk panjangnya adalah 96 dibagi 12, yaitu 8. Jadi, panjang rusuknya 8 cm ya. Nah, yang ditanyakan luas permukaannya. Kita tinggal masukkan saja informasi ini ke rumus luas permukaan. L sama dengan 6 dikali R-nya 8, lalu dipangkatkan 2, lanjut L sama dengan 6 dikali 64 sama dengan 384. Berarti luas kubus itu adalah 384 cm kuadrat. Jawabannya adalah B. Bravo. Contoh soal kelima. Oke, kita catat dulu informasi soalnya. Ini kan luas permukaannya 96 cm kuadrat. Masih ingat dong, luas permukaan itu kan ada 6 kali R kuadrat. Nah, nilai inilah yang 96 cm kuadrat ini kita otak-atik dulu. Ini jadinya R kuadrat sama dengan 96 dibagi 6 dong ya kan? Berarti R kuadrat sama dengan 16. Jadi, R sama dengan akar dari 16, yaitu 4. Oke, kita sudah dapat R-nya. Sekarang, kita tinggal masukkan ke rumus volume. V sama dengan R-nya 4 dipangkatkan 3, berarti volume kubus itu adalah 64 cm pangkat 3. Sebagai info saja, pangkat 3 ini nama lainnya adalah kubik ya. Jadi, bisa dikatakan volume kubus itu adalah 64 cm kubik. Bisa dipahami kan? Anak-anak salih-salihah, itulah pembelajaran kita tentang kubus. Semoga dengan memahami bentuk, sifat-sifat, jaring-jaring, dan rumusnya, kita semakin menyadari kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu yang teratur dan sempurna. Tetap semangat belajar dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.